yang lalu, yaitu mengenai Kerajaan, di mana akan ada rencana pembangunan tambang nikel di Raja Ampat yang disebut-sebut sebagai surga terakhir di dunia. Tepatnya di Papua Barat. Namun kali ini dia pembahasannya lebih seru. Saya tidak sendiri. Ada dua bintang tamu atau narasumber kece. Yang pertama ada Andri, yaitu aktivis yang menolak mengenai pertambangan nikel di Raja Ampat. Halo Andri. Halo Dian. Wah, isunya menarik sekali ya dibahas kali ini. Oke, ada Dinda juga, di mana Dinda itu merupakan aktivis yang pro terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat. Hai Dian, senang nih bisa bergabung. Aku siap jelasin kenapa sih hilirisasi itu penting dan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Oke, di sini ada dua pendapat mengenai pertambangan di Raja Ampat. Ada yang kontra terhadap pertambangan tersebut karena pertambangan mungkin akan merusak lingkungan di Raja Ampat. Namun ada juga yang pro terhadap pertambangan tersebut karena pertambangan mungkin akan dapat meningkatkan pembangunan perekonomian di Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin saya akan memberikan sedikit konteks mengenai pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Jadi di mana beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan mengenai info tagar sel Raja Ampat. Info tersebut berguna untuk menolak kebijakan mengenai pertambangan yang akan dilakukan di Raja Ampat. Cuman hal ini bukan sekedar rencana, namun sudah ada yang sudah realisasikan. Oke, Andri, gimana pendapatnya kenapa menolak pertambangan yang akan dilakukan di Raja Ampat? Oke, jadi gini lah ya. Raja Ampat itu merupakan jantung geotermis dunia, yang mana kalau masuk tambang di wilayah Raja Ampat, yang merasakan itu bukan hanya Indonesia, tetapi juga dunia yang akan merasakan dari dampak dari aktivitas tambang yang ada di Raja Ampat tersebut. Yang mana perekonomian warga yang rata-rata di Raja Ampat itu tergantung pada ekosistem alam, baik dari hutannya maupun juga dari lautnya. Apabila masuk tambang ke wilayah Raja Ampat, ekosistemnya akan terganggu dan akan berdampak kepada masyarakatnya juga. Begitu dia. Oke, kalau begitu berarti pertambangan di Raja Ampat ini sangat akan merusak ekosistem yang ada di pulau tersebut. Ya, betul sekali ya. Oke, kalau Dinda, kenapa Dinda seperti itu dengan pertambangan di Raja Ampat ini? Aku paham sih kekhawatiran Andri, tapi kita juga harus melihat tujuan besar pemerintah, yaitu dilihat tambang. Aku paham sih kekhawatiran Andri, tapi kita juga harus lihat tujuan dari pemerintah, yaitu bagaimana hilirisasi tambang yang gunanya menekankan nilai tambah dari pengelolaan hasil tambang di dalam negeri.
betul sekali Dian. Aku tidak menafi bahwa itu emang diperlukan, tetapi hilirisasi ini di tempat yang tepat, bukan di kawasan yang konservasi, bahkan dilindungi. Bisa dilakukan di wilayah yang emang konsekuensinya rendah gitu. Jadi untuk resikonya juga rendah gitu. Tapi Andri, pemerintah kan juga sudah punya usaha. Tapi kan pemerintah juga punya pertambangan dan izin usahanya. Kalau semuanya dilakukan sesuai aturan, seharusnya itu diminimalisasikan risikonya. Jangan sampai pemerintah ini terlalu idealis sampai menolak semua kebijakan industri. Aku tidak menafi semua itu, tetapi pada kenyataannya yang tertulis memang sesuai dengan apa yang ada, peraturan yang ada, sesuai dengan yang ditulis itu benar-benar baik bagi pemerintah Indonesia. Tapi di lapangan bukti tersebut menunjukkan salah, berbanding terbalik, bahwa itu semua sebagai hanya tertulis di atas kertas. Implementasinya tidak sesuai dengan apa yang ada, begitu Dinda. Berarti di sini ada dua pendapat yang menolak belakang. Namun kan pemerintah kita sudah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 mengenai perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun di sini banyak yang berpendapat bahwa peraturan tersebut memudahkan perizinan dari pertambangan, bukan memperketat dari pertambangan. Jadi gimana nih pendapatnya Andri sama Dinda? Ya, betul sekali. Peraturan tersebut memang pada dasarnya emang untuk memperketat, tapi kenyataannya itu malah mempermudah untuk izin tambang beroperasi di wilayah tertentu. Bahkan itu tersebut menjadi keuntungan bagi suatu PT, bukan untuk negara, tapi sebagai perorangan, bukan untuk masyarakat luas gitu. Aku juga memantau itu sih, tapi justru pentingnya pengawasan, tapi juga ini pula pentingnya perbaikan sistem pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Jangan kebijakan hilirisasi ini yang disalahkan, dan yang perlu dibenahi itu mekanisme pelaksanaannya. Baiklah, di sini berarti ada dua pendapat, di mana sebagian mungkin akan berpendapat kalau misalnya pertambangan ini benar-benar akan merusak lingkungan dan tidak seharusnya dilakukan di wilayah tersebut. Namun ada yang berpendapat kalau misalnya hal ini sesuai dengan sistem kebijakan, perumusan dari kebijakan tersebut,